Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pencinta dan juga subscriber ya, catatan si Ewok dan juga member grup Afraskoi Bandung. Langsung saja kita akan coba mereview ya terkait, mungkin sebelum mereview kita ngobrol dulu soal ininya ya, soal latar belakangnya nih kayak skripsi ya. Jadi latar belakang dari apa? Persoalan para penghobi ya, penghobi, pembudidaya dan kawan-kawannya adalah ikan mudah sakit. Nah, kenapa ikan mudah sakit? Ya, pertama karena mungkin kita agak kurang agak kurang telaten. Mungkin karena ada satu dan lain hal membuat kolam koi kita akhirnya menjadi sarang penyakit. Contohnya misalkan kita baru beli ikan tanpa proses karantina, itu sangat riskan ya, jadi sangat disarankan untuk dilakukan proses karantina. Nah, kalau misalkan di karantina gitu kan, kita nggak tahu nih kondisi ikannya, apakah ikannya sehat, karena biasanya dalam perjalanan ikan itu stres. Nah, ketika stres tingkat tingkat daya tahan tubuhnya itu menurun. Kayak kita lagi perjalanan nih dari Bandung ke Surabaya atau ke Bali atau ke Papua. Nah, pasti kan kita capeknya gitu kan. Minimal masuk angin lah minimal, dan cangkel-cangkel kan itu salah satu ciri-ciri badan kita lelah. Terus misalkan disuruh langsung makan ataupun tiba-tiba suhu udara gitu kan, kita di Bandung dingin nih, terus kita merapat ke Surabaya kan panas ya, pasti kan tuh kan ada perubahan yang kurang baik sehingga kita mudah terserang penyakit. Nah, terserang penyakit ada beberapa faktor, salah satunya adalah kutu. Nah, ini kita akan coba bahas soal kutu gitu kan, ciri-cirinya apa sih gitu kan. Kadang-kadang kan si kutu tuh nggak kelihatannya, si kutu tuh kadang-kadang nggak kelihatan para subscriber ya, karena kecil bentuknya ya, mungkin ini hanya berapa ini ya, kecil banget tuh soalnya ya, kecil setitik lah gitu kan, setitik dikit gede lah gitu kan. Biasanya warnanya agak hijau, kalau saya pernah lihatnya agak hijau si kutunya. Ini kutu kutu kura-kura ya, walaupun kalau saya lihat ini seperti ikan pari ya ikan pari, tapi di sini ada buntutnya gitu. Jadi dan ini kenapa gerakannya cepat, ini gara-gara ini nih, kakinya banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan tuh pengen jalan cepat kakinya harus banyak nggak juga ya, bercanda. Jadi macam-macam tuh kutu tuh sebenarnya bukan hanya ini ya, bukan hanya kura-kura saja. Jadi bukan bentuk seperti ini saja, tapi ada juga bentuk lain, yakni kayak gini tuh. Jadi ada yang berbentuk kayak cacing gitu ya, bukan kutu sih, kayak cacing ya, cacing. Terus juga ada yang bentuk kayak jarum, kutu jarum tuh ya. Jadi bisa dikatakan cukup membuat kita agak gimana ya, agak pusing lah gitu kan ngurus ini, karena sulit gitu kan. Dia lincah, dia susah diambil, licin juga. Jadi memang PR besar, dan juga kadang-kadang nggak kelihatan ya kalau kita nggak telaten, kita nggak teliti, si kutu tuh nggak akan kelihatan. Soalnya kadang-kadang dia sembunyinya di sirip ya, disirip di bawah perut juga biasanya si kutu itu diamnya di situ. Nah, dampaknya apa sih kalau kita diamin? Dampaknya adalah kalau kutu jarum terutama ya, kutu jarum itu bisa kayak tahu jerawat kan kayak jerawat ya kalau kutu jarum tuh dampaknya ya. Tapi kalau ini tuh sama juga sih, tapi bikin badan merah-merah gitu kan kayak Romonas. Nah, jadi mungkin ini salah satu solusi sih, dan ini saya nggak di endorse ya, nggak di endorse sama kutu killer, nggak ada hubungan. Cuman saya mau nyoba aja sih apakah ini efektif untuk ikan koi saya. Ini dilakukan preventif ya, ini kita antisipasi lah, kita antisipasi apakah untuk mencegah si kutu itu ada di badan ikan koi kesayangan kita kayak gitu. Soalnya dampaknya ngeri, serius. Ini bisa, nah ini ya, kita coba baca. Jadi khasiat dan kegunaannya, kutu ikan ini merupakan infeksi primer ya pada ikan. Jadi memang pada dasarnya tidak membunuh, akan tetapi infeksi primer ini membuka jalan masuknya infeksi sekunder, yaitu baterainya mau habis yaitu mana itu ya, yaitu bakteri, jamur, virus, kematian ikan, sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh pembudidaya dan penghobi. Jadi bikin kita pusing ya. Jadi
ini merupakan jalur virus mudah masuk ketika ada sesuatu kan di tubuh kita gitu kan, nempel, gigit-gigit kan pasti kita jadi nggak nyaman ya. Dan ini pun terjadi pada ikan koi sendiri. Jadi kita harus antisipasi gitu kan untuk mencegah si kutu agar tidak menyebar. Karena kalau bicara soal kutu, ada satu aja di kolam, ada satu aja di badan ikan, ini bisa nyebar gitu. Dan juga perkembangbiakannya cepat kalau kutu itu. Nah, ini ya produk kutu killer nih ya, sangat efektif, aman, efisien, basmi kutu ikan sampai tuntas, tas gitu ya. Jadi ini katanya ini terbukti, walaupun saya belum coba ya, saya belum coba jujur, nanti kita coba review di video berikutnya. Ini dosisnya 1 mili ya, kita coba buka ya. Susah. Nah ini kelihatan ya. Nah ini 1 mili ya. Jadi ini 1 mili botol kecil. Jadi ini kabarnya tinggal dicampurkan. Jadi kan sebenarnya untuk produk pembasmi kutu itu ada 2 yang saya tahu ya. Yang saya tahu ya ada 2 ya. Yang pertama adalah dimilin, itu bentuknya serbuk. Terus itu tuh langsung dicampur ke kolam ya, ke air kolam. Tapi ini seperti pakan ya. Dan ini itu hanya untuk diberikan lewat oral atau makan. Jadi 1 mili tadi yang kecil tadi itu untuk 1 kilogram pakan gitu ya. Untuk hasil maksimal ulangi lagi 5-7 hari kemudian gitu. Jadi jangan banyak-banyak artinya ya. Ya aturan pakainya 1 botol kecil tadi ditambah 250 ml air, lalu ditambah pakan 1 kilo gitu. Lalu aduk rata, diamkan beberapa menit hingga terserap. Kemudian segera berikan makan ke ikan. Jadi ada baiknya sih dipisah ya, ikan yang pakan yang sudah dicampur ini, soalnya kan pasti kan nggak tiap hari juga gitu. Terus juga ini kan untuk hasil maksimal ulangi lagi 5-7 hari kemudian. Jadi setelah kasih pakan mungkin beberapa kali saja, sekali lah ya, sekali atau 1 hari juga boleh. Tapi coba yang punya ini juga boleh sharing juga, saya soalnya saya belum pernah nyoba gitu kan, tapi saya coba review singkat dan ringan ya. Ini apakah ini benar-benar efektif? Jadi nanti bisa cantumin juga kolom komentar apakah udah yang pernah nyoba. Soalnya saya jujur belum, tapi nanti akan saya coba untuk mencegah adanya kutu ya, si kutu di tubuh ikan koi kita. Nanti saya coba review lagi ya untuk proses penggunaannya seperti gimana, terus hasilnya seperti apa. Tapi katanya sih nanti si kutu killer ini menyebabkan si ikan memproduksi lendir. Nah lendir ini mengandung obat kutu killer ini. Otomatis ketika sudah kan si kutu tuh makan lendir ikan. Nah si lendir itu ataupun gara-gara makan lendir itu si kutu langsung mati gitu. Makanya namanya kutu killer. Agak nyeremin namanya, kutu killer, membunuh kutu gitu ya. Jadi bisa dikatakan ya namanya juga ikhtiar ya untuk mencegah ikan koi kita terserang penyakit gitu sih ya, kurang lebihnya. Nanti kita coba review lagi seperti apa. Dan juga ini expire juga cukup lama ya, 2028 ya, Januari 2028. Nah ini untuk harganya saya lupa, nanti bisa kontak aja langsung ya, Sakana Koi Bandung, Sakana Koi Jatinangor ya, adanya di Jatinangor. Nanti sama Ayah Azi dan Kang Udan ya, Kang Udan Cikal, bisa langsung kontak nih kalau mau beli kutu killer di sana aja. Soalnya saya nggak nyetok nih buat stok saya sendiri untuk nyoba apakah ini bermanfaat, efektif, apakah terbukti. Nanti kita coba pastikan ya. Demikian mungkin, semoga ikan koi Anda sehat-sehat, lalu juga yang punyanya tetap bahagia, tetap happy, dan jangan lupa protokol kesehatan ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koi Indonesia.